Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya alias T-nya dengan nomor induk mahasiswa 12022210045 dari kelas SI 4507. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk pemenuhan tugas besar, algoritma, dan pemrograman. Nah, di sini saya membuat program CRUD Data Dosen Telkom University gitu. Untuk latar belakangnya sendiri, semakin berkembangnya teknologi saat ini, maka kebutuhan data dalam skala yang besar sangat dibutuhkan, terutama untuk di universitas. Perangkat database sangat berperan penting dalam pengembangan dan penyimpanan data-data mahasiswanya, dosennya, dan lain-lainnya. Dengan adanya perangkat database ini, semakin memudahkan dalam pengolahan data, proses lebih cepat dan efisien. Nah, terutama dalam pemrosesan data, misalkan pada instansi atau lembaga pendidikan yang memerlukan kemudahan dan waktu yang efisien dalam pengolahan data dosen. Dengan latar belakang yang sudah disampaikan di atas, untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut, dibutuhkan suatu perangkat lunak yang dapat memudahkan pengolahan datanya. Sistem pengolahan data dosen ini menggunakan metode CRUD, yaitu create, read, update, dan delete, yang dimulai dari memasukkan nama, NIDN, jenis kelamin, mata kuliah, jenjang pendidikan. Nah, dengan menggunakan create ini, kita dapat mengedit kembali ketika kita sudah submit, dapat menghapus data yang sudah ditampilkan, dan dapat menampilkan keseluruhan data begitu yang sudah kita submit. Nah, adapun tujuan dari pembuatan aplikasi CRUD Data Dosen Telkom University, yang pertama yaitu memberikan kemudahan dalam mengolah data dosen, yang kedua memberi efisiensi waktu dalam pendataan data diri dosen, yang ketiga kemudahan dalam pencarian data dosen, dan yang terakhir adalah penyimpanan data dosen lebih aman karena disimpan pada database. Gitu. Untuk tools atau library yang saya gunakan untuk membuat aplikasi CRUD Data Dosen Telkom University ini yaitu ada Framework Flash, lalu Bootstrap 4, lalu Models Python, lalu SQLite, lalu ada SQL Alchemy, lalu ada menggunakan bahasa pemrograman HTML dan tentunya Python. Nah, untuk data structure dari pembuatan aplikasi CRUD Data Dosen Telkom University ini saya menggunakan sintaks dasar Python, operator logika, percabangan, list and tuple, function, dan OPP. Untuk desainnya sendiri, nanti tampilannya seperti ini. Ini adalah tampilan ketika si user ngeklik tambah dosen, lalu ketika sudah disubmit akan memunculkan tampilan seperti pada gambar yang sebelah kanan gitu. Kita mulai. Yang pertama adalah saya membuat sebuah file bernama app.py. Nah, yang pertama sebelum mengolahnya saya install dulu framework Flash-nya di CMD di sini. Lalu habis itu kita install dengan kode pip install flash. Nah, setelah kita install, kita import di sini. Lalu diikuti dengan function render template dan redirect lalu sebuah variabel request. Nah, habis itu saya membuat sebuah file lagi bernama models.py. Ini adalah kunci database-nya, membuat kunci database-nya. Sebelum membuatnya, saya install SQL Alchemy. Sebelumnya saya menggunakan SQLite database. Begitu. Nah, sebelum mengolahnya, saya install dulu SQL Alchemy di CMD di sini dengan kodenya pip install flash underscore SQL Alchemy. Begitu. SQL Alchemy ini adalah salah satu toolkit SQL yang ada di Python untuk mengelola SQL database-nya, begitu. Nah, setelah saya install, kita panggil di sini, kita import lah di sini. Nah, habis itu SQL ini
saya taruh di dalam sebuah variabel yang saya namakan db begitu. Habis itu saya membuat sebuah class dengan nama dosen model lalu diikuti dengan parameter db.model begitu. Habis itu saya membuat sebuah variabel table name lalu diikuti dengan dosen, string dosen. Ini adalah nama yang nantinya dibuat untuk nama database-nya dan akan tersimpan di sini ketika sudah di run. Lalu selanjutnya saya membuat sebuah database definition-nya yang diikuti oleh tipe database-nya. Untuk yang ID kita membuat sebuah variabel ID. Oh ya, sebelumnya untuk tampilan nanti inputannya akan inputannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada nomor atau di sini saya membuat variabelnya ID, ada nama lengkap, ada IDN, ada email, ada password, ada jenis kelamin, ada mata kuliah, dan ada jenjang pendidikan. Nah, untuk ID sendiri kita buat sintaksnya db.column. Kenapa kolom? Karena nanti akan berupa sebuah tabel begitu, kolom tabel begitu. Lalu diikuti parameternya adalah ini dengan tipe database yang integer. Lalu ini untuk kuncinya begitu. Kalau yang nama lengkap sama, tapi untuk tipe database-nya adalah string dan yang lain juga sama, tipe datanya adalah string. Setelah membuat data definition-nya, saya membuat konstruktornya yang diikuti dengan variabel yang sudah dibuat di atas ini dengan sintaks def __ init __ lalu diikuti parameternya self, diikuti variabel yang sudah dibuat tadi. Lalu di sini juga diikuti dengan self nama lengkap sama dengan nama lengkap, self NIDN sama dengan NDN, sampai dengan self.jenjang _ pendidikan sama dengan jenjang pendidikan. Lalu saya di sini juga membuat sebuah metode, sebuah function untuk kembaliin representasi dari objek yaitu nama lengkap dan NIDN dengan sintaksnya def wrapper repr gitu metodenya, lalu diikuti dengan parameter self. Lalu kita return dengan diikuti self nama lengkap dan self NIDN begitu. Setelah itu kita panggil kan ini file untuk membuat database-nya. Nah, setelah itu kita panggil file itu di sini begitu. Kita panggil database-nya di sini dengan for models ini adalah nama filenya, lalu diikuti dengan database yang variabel database yang sudah kita buat, lalu dipilih dengan nama class-nya begitu. Selanjutnya saya membuat sebuah variabel untuk memanggil framework-nya agar mudah begitu. Lalu habis itu saya mengkoneksiin database-nya ke framework class-nya dengan cara seperti ini begitu. Nah, di sini terdapat SQLite /2 kali lalu diikuti dengan docents.db. Ini adalah nama database-nya begitu. Lalu selanjutnya saya membuat sebuah file bernama base.html. Ini untuk base tampilan si websitenya nanti begitu. Kita mulai dengan doctype HTML dan HTML language. Saya memakai bahasa Inggris begitu. Lalu di sini ada bagian head, ada bagian body, dan kita tutup dengan /HTML. Nah, untuk bagian head-nya saya isi dengan mengimport sebuah CDN Bootstrap. Nah, CDN Bootstrap ini yaitu sebuah layanan CDN yang nyediain file untuk Bootstrap, warnanya custom, lalu tema Bootstrap yang biasanya diambil dari Bootswatch, dan lain-lain.
Nah, kalau kalian belum tahu Bootstrap itu apa, Bootstrap itu kumpulan template untuk desain website atau aplikasi berbasis website yang di sini juga yang di Bootstrap ini juga bakal nemuin berbagai jenis template berbasis HTML, CSS, JavaScript yang bisa digunakan dengan mudah. Nah, di sini kita mulai import CDN-nya. Lalu selanjutnya diikuti dengan import CDN Awesome-nya, Google Fonts, lalu MDB. Di sini di MDB di sini ada untuk titelnya ada sintaks block title dan end block. Nah, ini gunanya untuk apa? Ini gunanya untuk ketika si user ngeklik manapun akan menampilkan judulnya. Jadi ketika ngeklik apapun, ngeklik di bagian tambah dosen atau ngeklik di bagian tampilan kolom tabelnya kan selalu memunculkan judulnya begitu. Lalu kita tutup dengan slash head, lalu kita membuat sebuah body. Untuk body-nya sendiri saya isi dengan black body dan end block. Ini gunanya untuk apa? Ini gunanya untuk ketika si user ngeklik halaman manapun, maka tampilan tersebut akan tetap ada tepi halamannya begitu. Lalu setelah kita membuat base-nya, buat base HTML-nya, buat base tampilannya, saya membuat file header.html. Ini untuk bagian navigasinya, untuk bagian atas, bagian atasnya begitu. Nah, di sini sebelum memulai kita panggil dulu base HTML yang sudah saya buat tadi. Ini tadi kita panggil di bagian header begitu. Untuk di sini saya membuat sebuah blok body yang ditutup dengan end block tentunya. Di dalamnya berisi navigasi. Dan ini semua bisa diambil dari Bootstrap begitu dan bisa diedit. Nah, di sini untuk bagian href-nya saya memakai kalimat alias smile begitu. Nah, untuk di pojok kanan nanti ada tulisan tambah dosen begitu. Lalu untuk bagian judulnya saya memakai judul dengan kalimat CRUD Data Dosen Telkom University begitu. Seperti ini. Saya tunjukkan di bagian desainnya. Nih, di bagian pojok kiri nanti ada alias smile, lalu di bagian pojok kanan ada tambah dosen, lalu untuk judulnya adalah CRUD Data Dosen Telkom University. Begitu. Lalu setelah membuat header-nya, kita membuat file bernama createpage.html. Di sini sebelum memulai kita panggil dulu base HTML-nya dan header HTML-nya begitu. Setelah itu kita membuat sebuah blok body yang kita tutup yang saya tutup dengan end block di sini di dalam sini. Untuk div class-nya adalah container, lalu untuk from action-nya adalah kosong, untuk metodenya adalah post. Nah, untuk bagian tabelnya saya membuat kelasnya adalah tabel untuk membuat tampilannya berupa tabel begitu. Nah, di tampilan ini nanti kan ada tampilan nama lengkap IDN sampai dengan jenjang pendidikan. Nah, kita buat di sini nih. Buat di page HTML. Yang pertama, nama lengkap gitu. Untuk nama lengkap tipenya adalah teks, lalu name-nya adalah variabel yang sudah kita buat tadi, nama underscore lengkap. Untuk class-nya adalah from control ya. Jadi ini bisa dikontrol oleh si usernya begitu. Lalu yang kedua NIDN, tipenya adalah number. Tipe number di sini berguna ketika si user tidak bisa nginputin selain angka. Jadi misal si user nginputin huruf gitu, tidak kedeteksi. Dia hanya bisa nginput berupa angka. Begitu. Lalu name-nya sama, NIDN variabel sudah dibuat, kelasnya sama, from control. Lalu lanjut bagian email.
bagian email, tipenya adalah email. Email di sini, jadi si user ini hanya bisa inputin tipe yang diikuti dengan .com. Bisa @gmail.com, @yahoo.com gitu. Selain itu tidak bisa, tidak kedeteksi. Untuk name-nya sama diisi dengan email sudah dibuat, yang variabel sudah dibuat tadi. Untuk class-nya juga sama, from control. Lalu untuk bagian password, tipenya ada password, jadi seperti password pada umumnya tidak bisa terlihat begitu. Lalu untuk name-nya sama, variabel sudah dibuat tadi bernama password. Untuk kelasnya from control. Lalu untuk jenis kelamin, untuk jenis kelamin di sini saya menggunakan tipe data radio. Tipe data radio di sini artinya si user ini bisa ngecentang salah satu bisa memilih salah satu dari beberapa pilihan, dan outputnya nanti juga hanya bisa mengeluarkan satu saja, ngeluarin yang dipilih tadi. Misal si user ngepilih laki-laki, jadi nanti tampilan outputnya adalah laki-laki. Lalu ketika si user inputin perempuan, nanti tampilannya juga perempuan. Tapi si user tidak bisa ngeklik dua-duanya, laki-laki dan perempuan, tidak bisa gitu. Nah, di bagian mata kuliah beda lagi. Di bagian mata kuliah tipenya adalah checkbox. Tipe checkbox di sini si user bisa nginputin lebih dari satu pilihan, lebih dari satu matkul gitu. Misal si user mau nginputin Alpro, mau nginputin Daskil, nah bisa. Nanti di outputnya juga nginputin ngeluarin output Alpro, Daskil begitu. Ini sama Alpro. Misal tulisannya Alpro, si user ngekliknya Alpro, nanti tampilannya di sini, tampilan di bagian kolomnya juga Alpro, dan Pancasila juga sama. Nah, untuk jenjang pendidikan ini tipenya adalah option. Option di sini dia hanya bisa memilih salah satu saja begitu. Untuk kelasnya sama, from control. Nah, di sini selanjutnya saya membuat sebuah button, city button dengan tulisan submit, lalu value-nya ntar submit juga, name-nya submit, variabel sudah dibuat tadi. Lalu kelasnya adalah berwarna merah, kelasnya button dengan warna merah, danger merah begitu. Kalau button strip warning nanti warnanya kuning. Saya pilihnya warnanya danger, berarti merah. Lalu kita tutup dengan end block begitu. Lalu kita kembali lagi di bagian file app.py. Nah, setelah kita tadi ngoneksiin database-nya, kita membuat sebuah perintah untuk framework-nya berupa tabel begitu, dengan cara seperti ini. Habis itu saya membuat sebuah rute dan fungsi. Untuk rute di sini dipakai ketika si user tambah dosen. Tambah dosen di sini, tampilan di sini nih. Ketika si user klik tambah dosen di sini, dia akan muncul dua metode, ada get dan post begitu. Lalu kan tadi saya sudah membuat file create_page.html. Nah, di sini kita panggil nih. Ketika si metodenya kita buat fungsinya namanya create. Ketika si metodenya get, dia akan nge-return di create_page.html, file yang sudah saya buat tadi. Lalu ketika si metodenya adalah post, dia akan nyimpan data inputan usernya ke dalam database gitu. Seperti ini. Untuk variabel matkul di sini kita variabel matkul kan tadi berupa checkbox ya. Jadi kalau berupa checkbox di sini kita panggilnya dengan request.from.getList, lalu diikuti dengan variabel mata kuliah begitu. Lalu kita ubah dulu nih si ini mata kuliah ini. Kan tadi datanya berupa array, lalu saya ubah dulu menjadi string, lalu ditambahin dengan tanda koma. Untuk penulisannya ntar sintaksnya seperti ini begitu. Lalu saya membuat variabel untuk meminta data di server database begitu, seperti ini. Request.from.
lalu diikuti dengan nama lengkap di sini begitu. Sampai dengan jenjang pendidikan. Lalu saya membuat sebuah variabel docents ini agar ini untuk ngumpulin semua yang di sini dimasukin ke database gitu. Lalu ketika sudah dimasukin ke dalam database-nya, kita di sini ada sintaks db.session.add lalu ada diikuti variabel docents. Nah, di sini sama. Ini untuk menambahkan dan memasukkan seluruh database-nya ke database docents, ke database yang sudah saya buat tadi. Lalu di commit, dijalankan. Nah, setelah dijalankan, ntar tampilannya akan kembali lagi ke tampilan semula begitu. Di return ke redirect begitu. Lalu saya membuat sebuah aplikasi, sebuah file bernama datalist. Di sini ini untuk ngedesain bagian tampilan tampilan websitenya begitu. Sebelumnya kita panggil dulu base HTML dan header.html gitu. Untuk di sini saya mulainya dengan block body lalu diakhiri dengan end block. Nah, di sini untuk bagian inputannya berwarna merah, berwarna putih. Begitu. Lalu untuk backgroundnya berwarna putih ya, benar putih. Lalu untuk di bodinya kita saya membuat sebuah looping. Jadi untuk bagian nomor ntar nampilin angka 1, 2, 3, 4, dan 5 dan seterusnya begitu. Di sini untuk bagian backgroundnya ini bagian background ketika di bagian sini, bagian tampilan keseluruhan data yang udah diinputin, pakai background warna grey, warna yang sudah saya custom di sini. Lalu saya juga membuat sebuah sebuah icon untuk edit dan icon untuk delete. Ini di sini terpampang ada icon hapus sama icon edit begitu. Lalu kita tutup dengan end block. Lalu kembali lagi di file app.py. Kita buat fungsi dan rute lagi. Tadi kan sudah sampai sini nih. Lalu kita buat lagi rute dan fungsi. Ini rutenya, ini fungsinya untuk nge-retrieve. Fungsinya ini untuk mendapatkan kembali variabel di atas variabel ini dalam bentuk list begitu. Lalu kita return, kita panggil data list yang udah kita buat tadi, lalu diikuti dengan docents, variabel docents gitu. Lalu habis itu kita buat sebuah fungsi dan rute lagi. Di sini fungsinya retrieve docent diikuti parameter ID. Ini untuk bagian nomornya nanti nomornya 1, 2, 3, 4, 5 begitu. Lalu kita return di bagian data HTML di sini. Ini diikuti dengan ID, nama, position gitu-gitu. Habis itu kita return udah. Nah, di sini saya membuat setelah selesai, kita buat lagi sebuah file bernama update. Update di sini. Update di sini sebenarnya sama dengan create page. Yang ngebedainnya adalah value-nya, begitu. Yang ngebedainnya adalah value-nya. Sebelumnya kita panggil dulu base HTML dan header HTML sudah kita buat tadi, lalu saya mulai dengan block body, ditutup dengan end block. Nah, bagian sama sebetulnya dengan create page. Yang ngebedainnya hanya di bagian value-nya. Value-nya adalah
database yang inputan database yang sudah diedit begitu. Untuk nama lengkap, teksnya type-nya sama, teks, name-nya sama, nama underscore nama lengkap, dan value-nya beda, value-nya diikuti dengan database yang inputan database yang sudah diperbarui begitu. Lalu untuk bagian mata kuliah ini juga beda. Ketika si usernya milih Alpro, jadi dia ngecentang Alpro, dia akan nampilin value-nya Alpro begitu sampai dengan si Pancasila. Nah, sama juga dengan jenjang pendidikan, ketika si usernya ngeklik S1, value-nya bakal nampilin S1. Dan S3 juga, ketika si usernya ngeklik S3, value-nya adalah S3 begitu. Lalu kita tutup dengan button, misalnya buttonnya danger, buttonnya merah. Lalu abis itu kita kembali lagi di bagian app, file app.py. Di sini saya buat lagi sebuah fungsi dan rute untuk ngedit datanya, dimana harus ngelewatin ID terlebih dahulu untuk nemuin data mana sih yang ingin diedit, lalu diikuti dengan parameter edit begitu, parameter edit dan metodenya juga. Nah, di sini kita buat sintaks def method def update dalam kurung diikuti parameter ID. Nah, di sini saya membuat sebuah variabel dosen. Nah, ini untuk memfilter dulu dan memeriksa nomor mana sih yang akan diedit gitu. Dan yang dijalaninnya itu seperti ini, datanya tuh dihapus dulu, kemudian diedit, lalu di-return ketampilan update.html begitu. Nah, ketika si metodenya adalah post, dia sama, dia akan nyimpen di database-nya lalu dijalanin. Sama, lalu diikuti dengan variabel yang sudah kita buat sebelumnya tadi. Sama, yang ngebedainnya cuma bagian ininya saja. Lalu ketika sudah di-commit, dijalankan lalu kembali ke halaman utama, ketampilan yang sudah diedit. Begitu. Lalu habis itu saya membuat sebuah variabel delete. Membuat file delete. File delete ini kita mulai dengan memanggil base HTML dan header HTML yang sudah saya buat tadi. Lalu di sini simple blok saya buat blok body lalu diakhiri dengan end block, dan di dalamnya ada div class-nya adalah container, untuk from action-nya kosong, lalu metodenya adalah post. Dan di sini saya menuliskan klik yes untuk setuju. Nah, untuk bagian submit-nya saya menggunakan, untuk bagian tipe submit-nya value-nya adalah yes. Jadi untuk yes-nya nanti button-nya berwarna merah, lalu untuk bagian kembalinya sama, button-nya berwarna merah, lalu kita tutup dengan end block begitu. Lalu kembali lagi di bagian file app.py, kita membuat lagi sebuah rute dan fungsi untuk menghapus data, dimana sama harus ngelewatin ID terlebih dahulu untuk nemuin data mana yang ingin dihapus, lalu diikuti dengan parameter delete begitu, lalu metode get dan post. Untuk fungsi metodenya adalah def delete diikuti parameter ID. Lalu di sini sama, ini untuk ngefilter dan memeriksa nomor mana yang akan dihapus. Lalu ketika metodenya post, dia akan
ngemasukin ke database-nya, lalu di commit, lalu kembali ke halaman utama, lalu ngerender lalu ngereturn di bagian tampilan delete.html. Lalu untuk yang terakhir, jangan lupa membuat kode hostnya. Kode hostnya di sini localhost dengan portnya 5000. Begitu, selesai. Lalu kita akan saya akan ngedemoin terlebih dahulu. Kita ke CMD dulu untuk flash run. Nah, ini di sini kita refresh terlebih dahulu. Untuk tampilannya seperti ini. Lalu ketika saya klik tambah dosen, tampilannya akan berubah seperti ini. Misal kita klik nih. Di sini misal Bapak Ahmad Musnansyah. Nah, untuk NIDN-nya saya ngasal dulu. Maaf, saya mengasal karena belum tahu. Untuk emailnya saya buat begini. Lalu untuk passwordnya terserah. Untuk NIDN-nya ini hanya bisa berupa angka ya teman-teman. Lalu untuk jenis kelaminnya laki-laki, untuk mata kuliahnya adalah Alpro, untuk jenjang pendidikannya adalah S3. Lalu saya submit. Nah, di sini akan tampil data yang barusan disubmit, nama Ahmad Munansyah, NIDN-nya ini, lalu emailnya ini, jenis kelaminnya laki-laki, mata kuliahnya diambil Alpro, lalu jenjang pendidikannya S3. Lalu misal kita edit nih, kita tambah lagi, kita tambah dosen lagi nih, tambah dosen Pak Heri. NIDN-nya terserah, saya juga tidak tahu. Untuk emailnya seperti ini, misalnya. Lalu untuk passwordnya, lalu untuk jenis kelaminnya adalah laki-laki, untuk mata kuliahnya ada Propstat, lalu jenjang pendidikannya S2, lalu kita submit. Nah, tampil lagi. Nah, di situ saya bisa ingin ngedit bagiannya Bu Widya. Nih, kita edit nih. Kita editnya di bagian mata kuliah saja. Misal Bu Widya ini, Bu Caca ini, dia ngambil beberapa mata kuliah, misal DASQ, misal Bahasa Indonesia, gitu. Lalu kita submit. Nah, di sini kita akan ada tampilan baru. Kita tadi kan ngeditnya di bagian mata kuliah. Bagian mata kuliah tadi, saya ngechecklistnya bagian DASQ dan Bahasa Indonesia. Dan di sini terpampang DASQ dan Bahasa Indonesia. Untuk yang lainnya sama karena tidak saya ubah gitu. Terus sekarang mencoba ngedelete. Misal yang saya delete adalah Bapak Heri Kurniawan. Kita delete. Nah, di sini ke tampilan delete tadi yang sudah saya buat tadi. Klik yes untuk setuju. Saya klik yes. Nah, klik yes. Nah, data Pak Heri tadi hilang begitu. Lalu ketika saya ngeklik delete, lalu saya ngeklik button kembali, tampilannya akan kembali seperti ini. Tidak ada yang berubah begitu. Mungkin ini dia demo untuk program yang saya buat. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.